Halo Gan, terakhir kali saya nge-review TWS dari Hilo yaitu Hilo GT2. Dan waktu itu saya benar-benar senang banget karena dengan harganya yang relatif murah saya bisa ngedapetin kualitas suara yang bagus dan enak banget untuk ngedengerin musik. Bersama saya Rama, di video kali ini saya sudah ada Hilo W1 yang secara kasta, hierarki, dan harga derajatnya lebih tinggi dari si GT2 dulu. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung aja kita mulai videonya. By the way, untuk harga Hilo W1 ini sendiri dibanderol sekitar 500 ribuan ya, atau setengah juta. Dan dengan harganya yang sampai setengah juta tadi, kira-kira apa nih yang kita dapetin dari si TWS ini? Untuk kemasannya sendiri menurut saya udah standar untuk TWS di harga 500 ribuan. Nggak terlalu premium banget, tapi ya oke lah. Di dalam paket kemasannya juga seperti biasa, nggak ada yang istimewa, cuma ada unit charging case, 2 unit TWS, kabel charging yang udah Type-C, spare ear tip dengan ukuran S dan L, dan terakhir ada user manual. Untuk desain charging case-nya sendiri kecil mungil seperti ini, dan pastinya bakalan asik dan praktis banget kalau dibawa kemana-mana. Lalu selanjutnya untuk desain unit TWS-nya sendiri modelnya bertangkai seperti ini. Dari segi fitting sih terasa cukup ergonomik ya, dan nggak bikin sakit telinga dalam penggunaan yang cukup lama. Kalau untuk build quality unit TWS-nya sendiri menurut saya udah oke banget. Tapi di sini mungkin sedikit catatan aja untuk charging case-nya. Di bagian penutupnya ini saya ngerasa agak sedikit oblak. Untuk spesifikasi Hilo W1 ini sendiri sudah menggunakan Bluetooth 5.2 yang diklaim memiliki jangkauan hingga 10 meter jika tanpa ada hambatan. Lalu juga sudah menggunakan chipset dari Qualcomm yang katanya sih memiliki transmisi yang lebih cepat, stabil, dan hemat daya. Lalu untuk kedua earbuds atau TWS-nya ini kapasitas baterainya sebesar 32 mAh per masing-masing earbuds. Lalu untuk charging case-nya sendiri berkapasitas baterai 310 mAh. Lalu selanjutnya untuk navigasinya sendiri, tap sekali di bagian touch control kiri atau kanan berfungsi untuk play dan pause. Lalu double tap di touch control kiri untuk backward, lalu double tap di touch control kanan untuk forward. Lalu untuk fungsi lainnya silakan dibaca di manualnya ini. Untuk ketahanan baterai dari kedua earbuds-nya ini sendiri menurut saya cukup impresif ya. Ini kemarin saya coba waktu saya perjalanan naik kapal laut selama 9 jam, rute Tanjung Pinang Anambas. Saya ngedengerin musik di volume full selama perjalanan tersebut. Dan hasilnya earbuds dari Hilo W1 ini bisa bertahan hingga 5 jam untuk sekali charge. Selanjutnya untuk mikrofonnya sendiri, Hilo W1 ini sudah memiliki 2 mikrofon di masing-masing TWS-nya. Dan untuk mic-nya sendiri memiliki fitur CVC H.0 dan INC yang katanya bisa nge-reduce noise di sekitar ketika dipakai untuk teleponan. Dan untuk lebih jelasnya silahkan didengar aja kualitas mic dari Hilo W1 ini. Tes 123, tes 123. Ini adalah sampel suara yang direkam menggunakan TWS Hilo W1. Dan seperti inilah suaranya tes 123, tes 123. Ini adalah suara sampel rekaman menggunakan Hilo W1. Dan seperti inilah suaranya dan silakan dinilai sendiri. Oke, sekarang kita bahas hal yang paling penting dari sebuah TWS, yaitu kualitas audionya. Dan di sini saya kasih disclaimer di awal dulu ya, kalau bahwasannya beda telinga, beda pendengaran, dan beda pendengaran pasti ada kemungkinan untuk beda selera. Jadi di sini opini saya untuk audio dari Hilo W1 ini adalah 100% dari experience dan selera saya pribadi. Jadi bisa jadi banget bakalan beda dengan penilaian kalian. Sekarang kita lanjut, impresi pertama saya ketika denger lagu New Light dari John Mayer. Saya langsung ngerasa kalau TWS ini itu bener-bener ke treble centric. Dengan intensitas treble yang soft dan bener-bener clear. Serta nggak bikin pedas telinga ketika ngedengerin musik di volume full sekalipun. Hal ini pastinya dikarenakan Hilo W1 ini sudah menggunakan balance amateur driver. Yang memang pada dasarnya punya kelebihan di frekuensi high ataupun mid. Untuk di frekuensi low-nya emang masih terasa ya untuk bassnya, tapi sedikit banget dan nggak senendang dengan TWS-TWS yang hanya menggunakan jenis dynamic driver. Dan menurut saya ini emang bukan untuk kamu yang bass head garis keras. Mungkin kalau saya deskripsikan untuk sektor high-nya ini benar-benar paling depan atau yang paling mendominan ya. Lalu disusul dengan sektor mid yang agak mundur dan sektor low yang benar-benar di belakang.
Overall untuk suaranya Halo W1 ini enak untuk ngedengerin musik-musik dengan jenis genre pop atau musik-musik akustik. Karena untuk frekuensi atau sektor high-nya tadi benar-benar soft, clear, dan tidak meresahkan di telinga kalau ngedengerin musik dengan intensitas volume full. Jadi ya nyaman aja gitu. Terakhir di sini saya pakai tes gaming ya. Untuk pengetesannya di sini saya tidak menggunakan game mobile seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile karena saya sendiri udah lumayan lama pensiun dari kedua game tersebut. Di sini saya menggunakan game FPS Valorant yang ada di Windows dan hasilnya TWS ini bisa dibilang playable untuk main game Valorant. Untuk delaynya itu ada, tapi bener-bener nggak mengganggu sama sekali. Bahkan selama seminggu ini saya terkadang main game Valorant pakai Halo W1 ini kalau lagi malas pakai headphone kabel. Oke kan, mungkin segitu aja cerita saya selama menggunakan TWS Halo W1 ini. Sebenarnya dari segi audio, TWS ini masih asik-asik aja kalau dipakai untuk ngedengerin musik. Tapi ya itu tadi, nggak cocok untuk ngedengerin semua jenis musik. Kalau kalian ngedengerin musik hardcore, EDM, atau musik-musik dengan intensitas bass yang nggak santai menggunakan TWS ini, saya jamin kalian pasti bakalan ngerasa kosong banget. Tapi beda ceritanya kalau kalian pakai untuk ngedengerin musik-musik santai atau ngedengerin podcast. Saya jamin ini pastinya bakalan enak banget. Untuk link pembeliannya sendiri bisa dicek di deskripsi box dan kalian juga bisa mengunjungi link-link sosial medianya dari Halo officialnya langsung untuk ngedapetin update terbaru dari produk-produknya Halo. Dan kata mereka sih mereka juga sering ngadain giveaway secara reguler. Jadi ya silakan dipantengin aja sosial media mereka untuk info lebih lanjut. Silakan like video ini jika kalian suka dan silakan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan seperti biasa, saya Ramadan Febriansyah undur diri. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.